Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Cintailah Kehidupan, yang diambil dari Imamat pasal 15. Sekitar 70% dari tubuh manusia adalah air, dan ini menjelaskan berbagai jenis cairan yang dihasilkan oleh tubuh kita. Maka tak mengherankan apabila tubuh kita menghasilkan air liur, air mata, dan keringat sebagai respons terhadap berbagai rangsangan. Selain itu, cairan tubuh yang dapat keluar juga mencakup lelehan dari sistem reproduksi yang memiliki peran penting dalam reproduksi dan kesehatan. Menurut hukum Taurat, lelehan demikian dianggap membuat seseorang menjadi cemar, menekankan pentingnya kesucian dalam berbagai aspek. Pada pria, lelehan dari aurat adalah najis yang mengharuskan pembersihan menyeluruh untuk memastikan kesucian. Baik tubuh yang mengeluarkannya maupun benda yang bersentuhan dengannya dianggap najis, menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang menyentuhnya menjadi najis juga dan harus membersihkan seluruh dirinya untuk mengembalikan status kesucian. Demikian pula air mani membuat laki-laki yang mengeluarkannya, dan apapun yang terkena dengannya menjadi najis, menunjukkan konsekuensi dari setiap interaksi fisik. Oleh karena itu, pemahaman tentang najis sangat penting dalam menjaga keseimbangan spiritual dan fisik dalam kehidupan seorang pria. Praktik pembersihan ini tidak hanya fisik, tetapi juga membawa dampak pada jiwa dan pikiran, menciptakan rasa ketenangan. Dengan mengikuti aturan ini, seorang pria dapat memperkuat ikatan spiritualnya dan mencapai keadaan suci yang diinginkan. Kesadaran akan najis dan pembersihan juga mencerminkan tanggung jawab individu terhadap diri sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Dengan demikian, ajaran mengenai najis berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, mendorong perilaku yang lebih baik. Pada wanita, lelehan itu bisa berupa darah haid dan bukan haid. Darah jenis kedua itu mungkin seperti sakit pendarahan yang diderita oleh seorang perempuan di dalam Matius 9:20-22. Perempuan yang mengeluarkannya menjadi najis, segala benda yang dipakai olehnya, dan setiap orang yang menyentuhnya turut menjadi najis. Namun ada harapan yang datang ketika dia mendengar tentang Yesus yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dengan keyakinan dia bertekad untuk mendekati Yesus dan meraih kesembuhan yang telah lama diimpikannya. Saat dia akhirnya berhasil menjangkau jubah Yesus, seakan waktu berhenti sejenak mendengar detak jantung yang penuh harapan. Di saat itu dia merasakan aliran kekuatan yang mengubah hidupnya dan penyakitnya seakan sirna. Yesus kemudian berbalik dan menanyakan siapa yang telah menyentuhnya, menambahkan ketegangan dalam ketidakpastian situasi. Akhirnya dengan penuh keberanian perempuan itu mengungkapkan kehadirannya dan menyampaikan kisah kesembuhannya. Dengan penuh kasih, Yesus menyatakan bahwa imannya telah menyelamatkannya, menginspirasi semua yang hadir untuk percaya. Perempuan itu merasakan beban yang selama bertahun-tahun menghimpitnya, akhirnya terangkat, digantikan oleh sukacita yang mendalam. Kita tidak tahu persis mengapa cairan-cairan yang meleleh itu dianggap menajiskan. Bisa jadi itu berkaitan dengan hakikatnya. Lelehan yang keluar dari tubuh merupakan kumpulan sel-sel yang mati atau yang segera akan mati ketika terpapar di udara luar. Setiap kematian akan berakhir dengan pembusukan. Proses ini adalah bagian alami dari siklus hidup. Namun dalam konteks tertentu, hal ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang kotor atau tidak suci. Persepsi ini mungkin dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan kepercayaan. Dalam beberapa tradisi, cairan ini dianggap dapat mempengaruhi kondisi spiritual seseorang. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara fisik dan metafisik. Kita seringkali melihat bahwa apa yang tampak sebagai sesuatu yang sederhana memiliki makna yang lebih dalam. Oleh karena itu penting untuk memahami konteks dari setiap fenomena yang kita hadapi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat menghargai keanekaragaman pandangan dan tradisi. Kesadaran ini akan membawa kita pada penghargaan yang lebih besar terhadap kehidupan dan kematian. Akhirnya kita belajar bahwa setiap aspek dari eksistensi memiliki nilai dan maknanya sendiri. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan dengan perspektif yang lebih terbuka dan bijaksana. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hidup, mencintai kehidupan, dan membenci kematian yang terlihat dalam banyak bagian di dalam Alkitab. Kehadirannya selalu membawa kehidupan seperti sinar matahari yang menghangatkan bumi. Tuhan ingin umatnya juga mencintai kehidupan dan membenci kematian, mengingatkan kita akan nilai setiap momen yang diberikan. Melalui aturan tentang cairan yang meleleh, Tuhan mengajar umatnya untuk menghindari segala bentuk kematian dan memelihara kehidupan. Setiap ajaran dan perintahnya adalah panggilan untuk menghargai anugerah hidup yang telah diberikan kepada kita. Dengan memahami kebesaran Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, diajak untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Melalui iman dan pengertian, kita dapat merasakan kehadirannya yang memberi energi positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan mencintai kehidupan, kita juga diajak untuk menghargai sesama dan lingkungan di sekitar kita.
Tuhan menginginkan agar umatnya menjadi agen kehidupan menyebarkan cinta dan harapan di dunia yang kadang kelam. Dengan mengikuti jalannya, kita berkomitmen untuk memilih hidup yang penuh makna dan menjauhkan diri dari segala bentuk kematian rohani. Adakah sesuatu yang kotor, najis, dan mati di dalam hidup kita yang harus kita singkirkan agar tidak mencemari jiwa kita? Jangan biarkan hal-hal itu mencemari kehidupan rohani kita karena cahaya dan kebangkitan masih ada di dalam diri kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan menghidupkan kembali kepercayaan dan semangat hidup kita membawa kembali harapan yang telah pudar. Atau setidaknya kita bisa berdoa agar kita membenci kematian dan mencintai kehidupan mengingat betapa berharga setiap momen yang diberikan kepada kita. Dengan setiap doa, kita menguatkan diri untuk melepaskan segala kegelapan yang membelenggu dan membuka pintu hati bagi cahaya. Dan kita harus berani menghadapi kotoran dan najis dalam hidup kita, mengenali bahawa setiap cabaran adalah peluang untuk pertumbuhan. Dengan penuh keyakinan kita melangkah maju, membawa semangat baru untuk menyemai kebahagiaan dan kebaikan di sekeliling kita. Mari kita ingat bahawa dalam setiap kegelapan ada cahaya yang menanti untuk ditemui jika kita berani mencarinya. Dengan harapan dan iman yang kuat, kita dapat mengubah setiap momen sukar menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kita. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.